주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Masa Bandar Lampung Bapak Lukman Hakim, yang terhormat Guru pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis Umi Indah Agung, dan orang tua dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah. Saya Naila Aulia Zafira dari kelas 10-6, izin untuk menjelaskan materi tentang keautentikan Al-Quran. Yang pertama itu ada pengertian keautentikan Al-Quran. Pengertiannya sendiri itu adalah jaminan bahwa Al-Quran akan tetap terjaga isinya, keasliannya, dan kemurniannya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga hari akhir atau hari kiamat nanti tanpa ada perubahan sedikit pun. Terus yang kedua itu ada dalilnya. Dalilnya salah satunya itu ada di surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Itu adalah bukti bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa dipalsukan oleh siapapun. Terus ada proses penjagaan keautentikan. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad. Dulu itu Al-Quran diturunkan selama berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 12 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Sebelum Al-Quran dijadiin mushaf dulu, pada masa Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad membacakan isinya ayatnya ke sahabat Nabi, terus sahabat Nabi menghafalnya, lalu dituliskan di media-media sederhana kayak daun lontar, terus pelepah kurma, kayak gitu. Habis itu bahkan dulu malaikat Jibril itu setiap tahun mentalaki bacaan Al-Quran bersama Nabi Muhammad, bahkan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Terus yang kedua ada pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu ada banyak penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah, jadi Umar bin Khattab ini mengusulkan untuk adanya pengumpulan Al-Quran. Jadi dibentuklah tim kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Habis itu hasilnya setelah dikumpulkan dipegang sama Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar, dan Hafsah binti Umar. Terus yang ketiga itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu terjadi perbedaan dialek atau qiraat. Jadi pada masa itu Utsman bin Affan membuat mushaf standar atau yang dikenal sebagai mushaf Utsmani dan menyebarkannya ke berbagai daerah. Terus naskah yang ada perbedaan bacanya itu dimusnahkan agar tidak terjadi perselisihan. Terus selanjutnya itu ada faktor yang menjamin keautentikan. Yang pertama ada hafalan sahabat atau tradisi hufaz hingga kini. Terus yang kedua penulisan mushaf sejak awal. Yang ketiga itu ada ijma atau kesepakatan umat muslim dalam menerima mushaf standar. Yang keempat sifat mukjizat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi keasliannya atau tidak dapat dipalsukan. Terus yang kelima ada jaminan Allah terhadap Al-Quran. Terus keistimewaan Al-Quran dan perbedaannya dengan mushaf-mushaf lain. Kalau mushaf sebelum Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat itu udah banyak yang dirubah-rubah sama manusia. Jadi udah nggak terjamin lagi keasliannya. Terus kalau Al-Quran itu nggak akan pernah bisa diubah sampai kapanpun karena Allah udah ngejamin. Terus itu isinya benar dan nggak akan bisa ditambahin atau dikurangi lagi. Terus yang terakhir itu ada bukti nyata keautentikan Al-Quran. Yang pertama itu nggak ada tulisan yang berubah sejak 14 abad lalu. Terus yang kedua, seluruh umat muslim di dunia ini membaca Al-Quran yang sama, isinya nggak ada yang berubah. Terus itu yang ketiga, itu Al-Quran itu merupakan hafalan jutaan umat muslim yang dari anak kecil hingga udah dewasa, terus yang udah ulama, dan mereka menjaga kelestarian bacaannya. Terus yang keempat itu mushaf Utsmani yang masih ada sampai sekarang. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.